Salatullah salamullah alaika ya Rasulullah ya musyafa'ul ladzi man yarju syafa'ah isfa' lana ya Rasulullah. Salatullah salamullah alaika ya Rasulullah ya musyafa'il ladzi man yarju syafa'ah isfa' lana ya Rasulullah. Ya khairul anami ya Rasulullah alaika salawatullah anta awalun nasi kurujan ijabu isu agisuna ya Rasulullah. Salatullah salamullah alaika ya Rasulullah ya musyafa'ul ladzi man yarju syafa'ah isfa' lana ya Rasulullah. Ya Imam Rusli ya Rasulullah alaika salawatullah anta khatibuhum ija wafadu irfa'na bismika ya Rasulullah. Salatullah salamullah alaika ya Rasulullah ya musyafa'ul ladzi man yarju syafa'ah isfa' lana ya Rasulullah. Ya sayyidal mubasir ya Rasulullah alaika salawatullah anta mubasirul hijaya isu adkhilana jannata ya Rasulullah. Salatullah salamullah alaika ya Rasulullah ya musyafa'ul ladzi man yarju syafa'ah isfa' lana ya Rasulullah. Ya Nabi Allah ya Rasulullah alaika salawatullah liwa'ul hamdi yawma idin liyadi uzlana ya Rasulullah. Salatullah salamullah alaika ya Rasulullah ya musyafa'ul ladzi man yarju syafa'ah isfa' lana ya Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat walil fuqara'il imani wal islami wat taqwa ya Allah. Waliman hadara fi hajjal majlis waliman anfaqa fi hajjal majlis waliman sadaqa li hajjal majlis sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jalal Qadir wa nafa'na bihi wa lumi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
dan keharuman nama beliau ya Allah. Semoga Engkau curahkan kepada kami selalu rahmat dan kasih sayang Engkau ya Allah kepada kami. Semoga hidup kami Engkau berkahi. Semoga Allah luaskan rezeki kami yang hadir pada malam ini, rezeki bagi anak-anak kami, rezeki bagi anak sanak keluarga kami dan tetangga-tetangga kami. Semoga Engkau curahkan kasih sayang-Mu kepada kami dan keluarga kami, anak-anak kami, sehingga kewajiban-kewajiban hak-hak-Mu mudah kami tunaikan dalam hidup ini. Semoga apa rahmat dan kasih sayang-Mu Engkau berikan tiada tersisa untuk kami. Semoga Engkau membersamakan kami kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di akhir hidup kami, di barzah kami dan akhirat kami. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman fi kitabihi, inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya waliyallahu, Allah lah pelindungku, Allah lah waliku, Allah lah pelindungku, alladzi nazzalal kitab, yaitu yang telah menurunkan kitab, wa huwa yatawallas sholihin, dialah maha pelindung, pembimbing bagi orang-orang yang soleh. Kita ini kalau ditanya, bisakah merasakan Allah membimbing kita? Kalau ditanya, bisakah, pernahkah kita merasa Allah itu membimbing kita? Jawabnya, ya betul. Buktinya apa? Buktinya kita bisa mengerjakan sholat 5 waktu. Iyalah, ya kah? Berarti Allah membimbing kita itu. Iyalah. Buktinya kita tidak berkata kasar kepada orang tua. Ya kah? Berarti Allah membimbing kita. Buktinya apa? Bila bulan Ramadan kita puasa, berarti Allah membimbing. Kenapa tidak kita yakini terus-menerus masalah itu? Mengapa kita harus stres dalam hidup ini ketika menghadapi problematika dalam hidup? Sedangkan Allah sebagai pembimbing. Pernahlah kita kelaparan selain bulan puasa apa enggak? Siang hari ini pernahlah kita kelaparan. Rasanya kan pernah nah. Berarti Allah memberi makan kita terus. Begawi juga aku aja iin melewati begawi itu Allah menuduhkan kepada kita Allah membimbing. Kayak itu nah pemahamannya maksudnya dalam ayat ini. Quran surah Al-A'raf ayat 196. Ijatis sholat qalbu hajal abdu birabbihi ajja wa jalla sara huwa tabibuhu wa anisuhu. Apabila hati seorang mukmin itu, seorang hamba itu sudah terhubung terus kepada Allahnya, melewati zikir apa itu? Tidak ada huruf, tidak ada suara. Zikir nafsi ngarannya. Kita ini nabi si zikir nang nafs tadi itu nang digambar itu adalah nafsan kita tadi itu, perpaduan antara ruh dan jasad, timbullah nafsan kita. Zikir kita, zikir nafsi, tidak ada huruf, tidak ada suara, tertuju. Pesawatnya apa? Pesawatnya disebut dengan pesawat cinta, ya kah? Pesawatnya namanya pesawat cin qalbu hajal abdu bi rabbih ajja wa jalla sarrahu wa tabibu. Maka jadilah Allah itu sebagai dokter dirinya, sebagai penyembuh atas segala penyakitnya, sebagai penyembuh atas segala kesusahannya, segala himpitan hidupnya. Sedikit-sedikit ya Allah tolong aku ya Allah, sedikit-sedikit ya Allah tolong aku ya Allah. Melihat Iran lawan apa? Lawan Israel, Amerika, ya Allah tolong kami ya Allah, selamatkan hamba ya Allah. Ingat harus lawan Allah. Biasa makan daging, pas bini menyurungi wakaring. Siapa nang diingat? Siapa nang diingat? Sangit lawan bini kan nang diingat atau Tuhan kan nang diingat? Siapa? Allah. Ya Allah, hari ini Engkau memberi hamba
dua karing itu. Ini jadi masalah nih. Huwa tabibu, dialah penyembuh atas segala kesusahan. Dialah yang memberi solusi, membimbing atas segala wa anisuhu. Dialah yang dirasakan oleh orang mukmin itu yang manis, yang indah. Mun kita pang manis tuh yang indah tuh apa? Es krim nyaman, apalagi rumah mewah, istri 2, 3, 4 2, 3, 4 tuh rokok Ji Samsul lah. Apalagi kendaraan wa anisuhu. Tapi dia yang merasa indah dan manis itu ialah ketika dia merasakan selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk namanya yang oleh saya di dalam kitab Sirrul Asrar, zikir hati namanya, al-qalbu, zikrul qalbi. Apa itu zikir qalbi? Mulahajatun fil qalbi li jalali wal jamal. Terbetiklah di hatinya, tergambarlah di jiwanya, membekaslah di hatinya tentang kebesaran kehebatan Allah Subhanahu wa taala dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya, terenungnya waktu akan-akan mandian di Sungai Kuin, di sungai apa lagi pada Tamban sana di untung bahari itu aku selamat lah kawa hidup sampai ini. Nah, jaka dulu disambar buaya kok kayak apa? Terima kasih Allah menyelamatkan aku. Masya Allah, bagusnya engkau menyelamatkan hamba. Sampai umur kayak ini hamba masih kawa hidup, ya Allah. Engkau terus memberi hamba rezeki, engkau membimbing hamba. Masya Allah, duduk di majlis ta'lim pulang kawa, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu disebut dengan zikir hati namanya, zikir qalbi. Jadi zikir qalbi itu bukan di dalam hati Allah itu tidak zikir qalbi namanya, itu zikir lisan. Kalau yang tadi itu terbayang kehebatan Allah, kebesaran Allah, terbayang kebimbingan Allah pada diri kita, itulah yang disebut dengan zikir hati. Nah, 3 buting sudah nih. Zikir lisan tahu sudah. Zikir lisan apa yang bila disebut itu disebut dengan zikir lisan. Meskipun tidak menyebutnya di dalam hati, itu disebut dengan zikir lisan. Kalau perasaan cinta kepada Allah, perasaan ingin bersama Allah, perasaan ingin bersama Rasulullah, itu disebut dengan zikir nafsi. Tapi kalau terbayang keagungan Allah, menyelamatkan diri, bimbingan Allah, sampai sekarang masih selamat, melihat orang hidup di Iran menyaman di Indonesia, Masya Allah, di sana perang, di sini aman, sejahtera, Masya Allah. Itu disebut dengan zikir hati, Masya Allah, disebut dengan zikir hati. Pian kalau ke pengantin, Palu ini ke pengantin, sekalinya ada tulisan di muka pengantin nih. Kalau orang ke pengantin tuh hatinya kemana? Hendak melihat pengantin. Khusus di sini jar khusus laki-laki jar, khusus perempuan jar. Wah, jar Palu aku nih laki-laki, masuk kayak ke ruangan khusus laki-laki. Sekalinya di dalam tuh ada pulang 2 pintu. Di sini yang membawa amplop atau kado aja. Di sini nang kado membawa amplop lawan kado aja. Pas ban aja Paloy aku nih pas kado membawa kado. Belok kayak ke sebelah kanan kan. Masuk kayak sebelah kanan. Harus sekalinya apa keluar sekalinya langsung di jalan raya keluarnya. Takjub kan dah. Karena tujuan hati kemana? Tujuan hati kemana? Menemui pengantin. Cuma karena ada lorong itu tadi itu, sekalinya tak keluar di jalan takajud hati. Masya Allah, ini kemana nih? Maka orang-orang yang
ketika di dunia mengharap mendapatkan surga, bagus. Kalau tidak mendapatkan surga, kecewa betul dia. Tapi berharaplah mendapatkan, bertemu dengan Allah dan Rasulnya, bersama Allah dan Rasulnya, maka tidak pernah dikecewakan. Selama tidak ada bertemu dengan Allah dan Rasulnya, hati akan merintih, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang ada orang di zikir kolbinya nih, nang kuat banget tadi tuh, la yutabbuhu ghairuhu wa la yu'anisuhu ghairuhu. Tidak ada yang dirasakan yang membimbing, yang menyembuhkannya, yang mengobati dirinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang merasa mesra dia nyaman kecuali bersama Allah dan Rasulnya. Terbayang-bayanglah keagungan Allah. Alhamdulillah bulan puasa nih aku kawa puasa terus. Padahal lagi halus aku rancak banal membuka. Meneraktir orang lagi membukakan puasa siang hari. Sekarang aku alhamdulillah kawa puasa. Berarti aku dibimbing Allah. Terima kasih ya Allah. Itu namanya zikir qalbi. Melihat ayam makannya, ayam ini kada diperintahkan Allah puasa, tapi aku diperintahkan Allah puasa. Subhanallah, hebatnya Allah menciptakan ayam nih. Makan dadak aja akunnya, manusia kan akun makan dadak, tapi gonol aja hewan. Ada juga ayam neng kada tapi dipelihara karena tidur guring di di pohon hidup aja sembelih akun dianya. Subhan, berarti ayam ini diadakan untuk tunduk kepada manusia, untuk makan. Berarti Allah memberi pelayanan kepadaku. Masya Allah, terima kasih ya Allah, baiknya engkau dengan aku. Itu namanya zikir qalbi. Kalau menyebut di dalam hati Allah atau subhanallah itu namanya zikir lisan namanya. Ya kah? Bedanya Pak Sekla? Kesimpulannya dalam Jalalaul Qadr, hamba yang sudah benar kata saya pasti hatinya tertaut dengan Allah Azza wa Jalla. Ada 3 keadaan putaran si hamba itu. Bila tidak zikir lisan, timbul pada dirinya zikir nafsi. Yalah, ingin bersama Allah, cinta harapannya hanya Allah dan Rasulnya. Yang ketiga lingkarannya adalah hatinya terbayang tentang kebesaran Allah, kebaikan Allah pada dirinya, keagungan Allah pada dirinya, apa yang diperbuat Allah pada dirinya. Dia sudah dapat merasakan perbuatan Allah, dia sudah dapat merasakan bimbingan Allah pada dirinya sendiri. Ini yang perlu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.